Oke, salam. eh, Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya kalian ya. Eh, Hari ini kita akan membahas yang namanya pola bilangan segitiga Pascal. Ya, bentuk pola bilangan segitiga Pascal adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat bentuknya. Awalnya satu ya, satu dulu. Baru berikutnya satu satu, satu dua satu, satu tiga tiga satu, satu empat enam empat satu, satu lima sepuluh sepuluh lima satu ya. Nah, kita lihat bentuk segitiga Pascal ini di bilangan awal itu satu, dan bilangan di terakhir atau di akhir itu satu juga. Nah, lalu bilangan-bilangan yang berada di dalamnya atau di tengahnya itu tinggal menjumlah-jumlahkan saja seperti yang sudah saya buat atau kamu perhatikan, itu tinggal menambah-nambahkan saja ya. Nah, jadi satu itu lihat panahnya itu merupakan baris pertama, baru berikutnya baris kedua, itu disebut yang berikutnya juga baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam. Lalu ada dalam kurung itu pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, atau bisa disebut istilahnya seperti itu ya. Oke, nanti itu kegunaannya nanti ke materi lanjutnya ya. Tapi yang kita pahami sekarang mengenai baris pertama, kedua, dan seterusnya. Ya. Lalu ada keterangan di bawah itu dan seterusnya kan. Nah, dan seterusnya di situ maksudnya kalau ditanya baris ketujuh berapa, ya tinggal tambahkan saja 1 tambah 5, 5 tambah 10, 10 tambah 10, 10 tambah 5, 5 tambah 1. Baris ke-8 berapa, baris ke-9, dan seterusnya seperti itu sama ya. Tinggal menambahkan saja ya. Tinggal menambahkan saja. Nah, ini ada keterangannya sebagian daripada di atas segitiga Pascal itu, keterangannya kita ambil sebagian saja ya. Keterangan pola bilangan segitiga Pascal di atas, pertama itu kita ambil yang A itu baris ketiga pada pola segitiga Pascal di atas, mana aja dia bilangannya baris ketiga. Baris ketiga kalau kita tengok itu 1 2 1 ya. Itulah dia. Kalau dia baris ke-6 ya kita lihat itu 1 5 10 10 5 1. Itu dia kan. Nah, itulah kira keterangan daripada di atas ya. Lalu kita akan coba lihat contohnya. Tentukan baris kelima pada pola bilangan segitiga Pascal. Kemudian tentukan juga jumlah bilangan pada baris kelima tersebut. Nah, kita lihat tadi baris kelima itu barisannya adalah 1 4 6 4 1 ya. Coba kita lihat ke atas kembali ya. Pas ya baris kelima ya. 1 4 6 4 1 ya. Nah, jadi baris kelima itu 1 4 6 4 1. Lalu dari keterangan soal kembali baru dibilangkan tentukan jumlah bilangan pada baris tersebut. Maksudnya baris kelima itu jumlahnya berapa. Nah, ini ada dua cara ya. Ini kalau dibilang jumlahnya ya jumlahkan aja 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1 itu 16. Bisa juga kita gunakan dengan rumus. Jadi dapat juga dihitung dengan menggunakan rumus ya. Rumusnya seperti ini. Pada segitiga Pascal jumlah pada baris ke n adalah, nah pada baris ke n itu maksudnya pada baris keberapa yang ditanya ya. Kalau bilang pada baris kelima, n itu kan ganti 5. Nah, maka rumusnya seperti ini. 2 pangkat n kurang 1, baru dimana n itu sama dengan banyak baris. Jadi n itu menyatakan baris keberapanya dia, di baris keberapanya ya. Oke, jadi kita masukkan ke rumus tadi, pertanyaan tadi. Jadi jumlah bilangan pada baris kelima ya, si 5 itu kan adalah si n ya. Jadi kamu tinggal ganti n itu jadi 5, berarti 2 pangkat 5 kurang 1.
berarti pangkatnya jadi 4. Nah, sama dengan 2 pangkat 4, 16. Jadi sama ya, dengan menggunakan rumus atau dengan cara manual seperti yang pertama itu tadi, tinggal jumlah-jumlah ya. Itu contoh pertama. Yang kedua, tentukan baris ketujuh pada pola bilangan segitiga Pascal. Kemudian tentukan jumlah bilangan pada baris tersebut. Jadi pertanyaannya mirip saja dengan yang tadi contoh 1 ya. Cuma ini dia ditanya baris ketujuh. Nah, baris ketujuh tadi kita belum buat tadi ya, dari segitiga Pascal. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, di sini masih ke 6. Nah, tinggal tambah-tambahkan saja seperti bentuk ini. Kalau ditanya baris ke-7, tambah-tambahkan saja seperti bentuk ini ya. Tambah-tambahkan, nanti hasilnya seperti ini dia. Ya. Hasilnya seperti ini, 6, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Baru ditanya berapa jumlahnya ini. Udah, kita pakai rumus saja ya. Rumusnya tadi 2 pangkat N dikurang 1. Ya udah, Cn itu barisnya baris ke berapa? Baris ke 7. N-nya ganti 7. Berarti 2 pangkat 7 dikurang 1. Berarti 2 pangkat 6, 64. Nah, kalau kamu jumlahkan pun nanti itu 64 ya. Sama. Seperti itu dia ya. Nah, kita masuk contoh 3. Pada pola bilangan segitiga Pascal, baris ke berapakah jumlah bilangannya 32. Nah, di sini hasil jumlah barisannya sudah ada. Jumlahnya itu dia 32, sama seperti contoh 2 ini. Nah, jumlah hasil baris ke-7 itu 64. Nah, katanya 64 ini barisnya baris ke berapa? Baris ke-7 kan? Nah, seperti juga yang ini. Nah, ini jumlah barisnya sudah ada 32. Nah, sekarang 32 itu terdapat pada baris ke berapa? Nah, gitu deh ya. Nah, mari kita lihat jawabannya. Nah, jumlah bilangan pada baris ke N itu tadi rumusnya kan 2 pangkat N dikurang 1. Maka 2 pangkat N kurang 1 sama dengan 32. Nah, 32 tadi ini adalah hasil jumlahnya ya. Nah, lalu bagaimana lanjutnya? Lalu 2 pangkat N kurang 1 sama dengan, nah ini kita ubah si 32 itu menjadi serupa dengan di ruas kiri tadi. Nah, di ruas kiri tadi itu kan bilangan pokoknya 2. Nah, yang di ruas kanan kan 32. Nah, jadi si 32 ini kita ubah menjadi bilangan pangkat. Nah, jadi harus sama dia, sama-sama dengan bilangan pokoknya 2. Nah, jadi kita ubah menjadi 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 kan 32. Nah, kita lihat bilangan pokok ruas kiri dengan ruas kanan sudah sama-sama 2 bilangan pokoknya. Nah, karena bilangan pokok sudah sama, otomatis pangkat juga sama. Berarti pangkatnya itu kamu hitung. N kurang 1 sama dengan 5. Udah. Lalu kita pindah ruaskan si bilangan 1 tadi ke ruas kanan. Berarti N sama dengan 5 ditambah 1. Pindah jadi positif ya. Kan di ruas kiri 1 itu negatif. Pindah dia jadi positif. Berarti N sama dengan 5 tambah 1. Berarti N sama dengan 6. Jadi baris pada segitiga Pascal yang jumlah bilangannya 32 adalah baris ke-6. Seperti itulah dia kira-kira cara pemahaman tentang segitiga Pascal dan contoh-contohnya. Ya, saya rasa dari contoh yang sudah diberikan cukup bisa dipahami ya. Oke ya, bisa dipahami dan bisa dimengerti ya. Oke, terima kasih.